Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan tentang ikatan kimia, zat kimia cat, dan fungsi silver ion pada cat antivirus Nippon Pen Virus Guard. Pokok pembahasannya yaitu pengertian cat, jenis cat tembok, perbedaan antara cat interior dan eksterior, bahan penyusun cat tembok, senyawa atau unsur kimia yang terkandung dalam cat tembok, pengertian silver ion, dan aplikasi silver ion. Selanjutnya, pengertian cat yang akan dijelaskan oleh Saudara Robi. Cat adalah suatu cairan yang dipakai untuk melapisi permukaan suatu bahan dengan tujuan memperindah, memperkuat, atau melindungi bahan tersebut. Setelah dikenakan pada permukaan dan mengering, cat akan membentuk lapisan tipis yang melekat kuat pada permukaan tersebut. Pelekatan cat ke permukaan dapat dilakukan dengan banyak cara, diantaranya diusapkan, dilumurkan, dikuas, disemprotkan, dan sebagainya. Cat tembok adalah cat yang paling banyak penggunaannya. Pengembangan produk yang bisa dilakukan sejalan dengan produksi cat tembok yaitu cat anti bocor, waterproofing, cat genteng, cat lukis, dan cat air watercolor. Jenis-jenis cat tembok ada dua, yaitu cat interior dan cat eksterior. Berikut penjelasannya. Selanjutnya, jenis-jenis cat yang akan dijelaskan oleh Saudari Indah. Jenis-jenis cat. Cat interior adalah cat yang umumnya diaplikasikan di dalam ruangan yang lebih mengutamakan nilai estetika. Cat interior tidak bisa diaplikasikan pada luar rumah atau eksterior karena hal ini disebabkan oleh daya tahan cat interior yang mudah rusak terhadap cuaca. Pada cat interior dapat dilihat dari kehalusan penampilan lapisan cat dan warnanya. Cat ini juga mudah dibersihkan untuk memudahkan perawatan dan tidak berjamur jika diaplikasikan pada permukaan yang lembab. Selain itu, lapisan cat juga bisa mengcover retak rambut pada tembok. Cat interior umumnya bebas dari zat logam atau zat berbahaya lainnya, namun bergantung pada kualitas. Cat eksterior adalah cat yang pengaplikasiannya pada luar rumah dan lebih bersifat protektif terhadap cuaca. Dinding tembok dengan terpaan sinar matahari, hujan, dan perubahan temperatur dari hujan ke panas membuat dinding luar cepat mengalami kerusakan. Itu perlunya cat yang tahan terhadap berbagai macam cuaca agar tidak mudah rusak. Kerusakan akan berdampak pada rembesan air saat hujan yang menyebabkan flek-flek di dinding. Cat eksterior berbahan dasar air akan lebih mudah dari segi biaya dan memiliki daya tahan lengket yang kuat pada dinding. Sedangkan cat eksterior berbahan dasar minyak akan memberikan kesan mengkilap pada dinding, mudah dicuci, serta tidak mudah keropos. Selanjutnya, bahan penyusun cat yang akan dijelaskan oleh Saudara Jamal. Secara umum, bahan penyusun cat terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Binder. Binder merupakan komponen pokok dalam cat yang berfungsi sebagai bahan perekat yang akan merekatkan lapisan cat kepada media, seperti dinding dan lain sebagainya. Binder juga berperan sebagai membangun karakteristik lapisan cat dan atau coating. Yang kedua ada solvent, atau biasa juga disebut pelarut yang berfungsi untuk melarutkan bahan-bahan utama seperti binder, filler atau pigmen, dan aditif. Bahan solvent juga digunakan sebagai bahan mengencerkan cat sebelum diaplikasikan ke barang. Yang ketiga ada pigmen atau filler, yaitu bahan pengisi yang berfungsi sebagai komponen utama pembentuk lapisan cat serta sebagai bahan pewarna untuk menciptakan tampilan warna lapisan film cat. Kombinasi jenis dan komposisi bahan filler yang baik akan menciptakan sifat daya tutup cat yang baik. Yang terakhir ada aditif. Aditif merupakan bahan tambahan untuk menjadikan cat mudah diaplikasikan dan hasilnya sesuai dengan keinginan. Selanjutnya, bahan kimia pada cat yang akan dijelaskan oleh Saudara Ayi. Tentang bahan-bahan kimia yang terkandung pada cat. Ada beberapa bahan yang terkandung dalam cat yang saya hanya akan menjabarkan 3 unsur kimia atau senyawa yang terkandung pada cat. Yang pertama adalah kalsium karbonat dengan rumus kimia CaCO3, yaitu terdiri dari kalsium, karbon, dan oksigen. Sini adalah merupakan ikatan ion. Kenapa disebut ikatan ion? Karena ikatan itu tadi adalah ikatan antara unsur logam dan non logam. Di mana di sini logamnya adalah kalsium dan non logamnya yaitu karbon dan oksigen.
Struktur Lewis di sini menjabarkan tentang bagaimana ikatan yang terjadi antara Ca CO3, di mana terjadi transfer elektron dari unsur kalsium dan karbon kepada unsur oksigen. Yang kedua adalah senyawa PVAC atau biasa disebut polivinil asetat dengan rumus kimia C4H6O2 merupakan bahan yang tersusun dalam cat yang berlaku biasanya untuk bahan pengental. Ikatan yang terjadi pada C4H6O2 adalah merupakan ikatan kovalen. Kenapa ikatan kovalen? Karena unsur-unsur yang mengikat di sini adalah merupakan unsur non-logam. Karbon non-logam, hidrogen non-logam, dan oksigen juga non-logam. Struktur Lewis di sini menjabarkan tentang bagaimana ikatan C4H6O2 ini terjadi. Ikatan kovalen sendiri merupakan ikatan yang terjadi antara unsur-unsur non-logam supaya masing-masing unsur di sini bisa memiliki elektron valensi yang setimbang, di mana yang dimaksud setimbang di sini adalah berjumlah dari elektronnya. Di sini ada C, H, dan O. C bisa setimbang jika elektronnya berjumlah 8. O juga sama, di sini harus 8. Tetapi di sini H bisa setimbang hanya dengan 2 elektron saja. Yang keempat adalah kaolin dengan rumus kimia Al2O3, 2SiO2, 2H2O. Merupakan batuan yang termasuk kelompok tanah liat, lempung. Biasanya berwarna putih atau kekuning-kuningan. Terus yang kelima adalah pigmen. Pigmen adalah zat warna kering yang biasanya berupa serbuk halus. Serbuk ini ditambahkan dalam bahan netral atau tak berwarna yang berfungsi sebagai pengikat pada cat. Yang keenam adalah fine oil. Fine oil di sini biasa digunakan sebagai pengharum pada cat supaya jika cat tersebut digunakan untuk cat interior bisa menambah dari fungsi cat itu sendiri. Selain dari estetika juga berfungsi sebagai kenyamanan dalam udara supaya udaranya harum. Terus yang terakhir, yang ketujuh adalah yang terkandung dalam khususnya cat Nippon Paint Silver Ion Antivirus tentunya memiliki kandungan silver ion yang merupakan partikel perak yang berukuran sangat kecil yang diubah menjadi ion, di mana fungsinya sendiri adalah untuk meminimalisir dari berkembangnya suatu virus. Selanjutnya, silver ion, bahan utama Pyrus Guard yang akan dijelaskan oleh Saudara Hilman. Silver ion, bahan utama Pyrus Guard. Nanoteknologi banyak ditetapkan pada logam. Salah satu metode untuk membuat nanopartikel logam adalah elektrokimia. Salah satu metode elektrokimia yang biasa dipergunakan untuk memproduksi nanopartikel perak adalah metode elektrolisis. Metode ini menghasilkan nanopartikel perak yang bermuatan positif atau Ag+. Kelebihan ionik silver nanopartikel ada pada muatan positifnya, yang akan membuat nanopartikel perak lebih mudah menembus dinding sel bakteri yang bermuatan negatif, merobek dan merusaknya, sehingga menyebabkan kematian sel. Partikel perak berukuran sangat kecil yang diubah menjadi ion. Saat ini perak maupun silver ion sudah banyak digunakan sebagai bahan untuk peralatan medis, transplantasi tulang, dan obat-obatan untuk penyembuhan luka, misalnya luka bakar. Cara kerja silver ion dalam membasmi virus adalah: 1. Mengikat virus tanpa harus merusak sel tubuh. 2. Mengganggu proses metabolisme virus dan merusak susunan DNA-nya sehingga virus tidak dapat berkembang biak dan mati. 3. Merusak dinding sel virus. 4. Mencegah atau melepaskan perletakan virus pada sel-sel tubuh. Lalu, beberapa jenis virus yang bisa dibunuh silver ion yaitu: 1. Human Immunodeficiency Virus atau HIV. 2. Repressing Black Virus. 3. Respiratory Syncytial Virus atau RSV. 4. Monkeypox Virus. 5. Influenza Virus. Dan 6. Hepatitis B Virus atau HBV. Aplikasi silver ion pada cat Nippon. Pyrus Guard diformulasikan secara khusus sebagai antivirus dan antibakteri. Terbukti secara ilmiah efektif melawan human coronavirus yang menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, virus influenza A atau H1N1 yang menyebabkan flu babi, dan Coxsackie-virus 16 yang menyebabkan hand foot mouth disease atau HFMD. Selain itu juga efektif melawan berbagai jenis bakteri E. coli, MRSA, Staphylococcus aureus. Lalu Nippon Paint Pyrus Guard berfungsi untuk mengurangi penularan virus dan bakteri melalui proses inaktivasi, namun tidak menjamin kekebalan pengguna terhadap virus dan bakteri. Selanjutnya sesi tanya jawab. Di sini sudah ada Saudara Wisnu selaku perwakilan dari kelompok 3. Silakan.
Kami dari kelompok 3 izin bertanya, apakah cat virus ini efektif untuk eksterior atau interior? Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Selanjutnya izin menjawab. Lebih efektif digunakan di interior atau eksterior? Jawabannya sama-sama efektif karena cat Nippon Virus Guard ini menjanjikan bahwa bisa digunakan di interior maupun eksterior. Jadi sama-sama efektif. Sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.